Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya Dimas Prasetyo. Sesuai dengan janji saya kemarin di video 8 cara dropshipper itu gimana caranya, dan saya janjikan ingin menjabarkan satu persatu. Nah, di video kali ini saya akan menjabarkan gimana sih cara mencari supplier dan produk yang benar, yang bagus, yang keren. Gitu gimana sih cara mencari produknya. Buat teman-teman yang belum menonton video gimana sih cara bermain dropshipper itu, saya punya 8 trik atau 8 cara. Untuk yang belum menonton silahkan cek di channel saya video yang judulnya 8 cara bermain dropshipper. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita bahas cara mencari supplier dan produk yang bagus itu gimana caranya. Langsung aja kita mulai. Buat teman-teman, sebelum mencari supplier dan produk, yang harus diperhatikan sebelum mencari supplier itu yang pertama, bisa resi otomatis ya teman-teman. Kenapa sih harus bisa resi otomatis? Karena kalau si supplier itu nggak bisa resi otomatis atau masih resi manual, nanti ketika toko kita ada orderan, terus itu kan ketika toko kita ada orderan nanti kan muncul nomor resi. Nah, nomor resi itu kalau misalnya resi manual, kita ordernya itu order di tokonya si supplier. Jadi ya kalau kita order di toko supplier kan otomatis nomor resinya itu nomor resi kita, bukan nomor resi si customer. Nah, itulah kenapa kita harus mencari yang namanya supplier atau produk supplier yang bisa resi otomatis. Jadinya resi otomatis itu kita nanti ordernya itu gimana caranya itu kalau bisa di luar marketplace ya teman-teman. Misal di WA atau yang lainnya. Itu yang dinamakan resi otomatis. Nah, resi otomatis itu namanya kita mengirim nomor resi si customer yang order di toko kita. Kan misalnya ada pembeli nih di toko ya teman-teman. Nah, itu kan nanti kita proses pesanannya, kemudian keluar nomor resi. Nah, itu nomor resi yang dari customer itu kita kasih ke supplier. Jadinya si supplier kita minta tolong, "Kak, tolong packingin barang ini." Jadinya memakai resi dari kita ya teman-teman, dari toko kita atau si customer yang beli di toko kita. Nah, yang kedua itu kalau bisa mencari supplier itu stok selalu ready. Kenapa stok selalu ready? Karena ketika kita ada pesanan, kita tidak bingung lagi untuk mencari produknya. Misalnya nanti kalau emang supplier nggak ready stock atau kurang update stok, misalnya stoknya itu habis di toko si supplier tapi belum di edit stoknya sama si supplier, masih ada aja padahal produknya udah habis. Kalau bisa jangan mencari supplier seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa mencari supplier yang stoknya selalu ready, stoknya selalu ada, jadi kita tidak bingung lagi, tinggal langsung proses aja. Kita langsung cetak resinya melalui PDF, kemudian kita kirim si supplier. Jadi itu ya teman-teman, cara yang kedua itu carilah supplier yang stoknya selalu ready. Nah, untuk cara yang ketiga tuh hal paling penting tuh fast respon. Carilah supplier itu kalau bisa fast respon. Kenapa sih mas kok harus supplier fast respon? Karena ketika kita ada orderan, ketika ada customer nanya-nanya ke kita nggak nunggu lama, si customer juga nggak nunggu lama balasan dari kita. Misalnya kita mau berjualan sepatu, "Kak, ini bahannya dari apa?" Kalau kita nggak tahu kan kita bisa nanya si supplier. Nah, kalau si supplier itu fast respon kan jadi kita enak balasnya ke customer tuh langsung kita balas, si customer juga tidak nunggu. Jadinya itu ya teman-teman, cara yang ketiga itu carilah supplier yang fast respon. Nah, untuk cara yang keempat itu hal yang harus diperhatikan sebelum mencari supplier itu adalah order di luar marketplace. Carilah supplier yang bisa order di luar marketplace. Contohnya di WA, di Telegram dan lain sebagainya. Kenapa sih kak kalau kita nggak ngirim di marketplace aja? Karena kalau kita ngirim di marketplace kan itu otomatis kita minta nomor rekening si supplier karena kita mau transfer biaya barangnya itu. Kalau kita minta nomor rekeningnya melalui marketplace, itu bakal kedetek oleh marketplace-nya ya teman-teman. Misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia dan lainnya. Itu bakal kedetek kita. Nanti ada tulisan kalau nggak salah itu jangan melakukan transfer atau transaksi di luar marketplace. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya itu trik mencari supplier dan jenis produk. Apa aja sih trik mencari supplier dan jenis-jenis produknya itu? Yang pertama itu jangan mencari produk yang terbuat dari kaca atau mudah pecah. Kenapa? Karena kan kita namanya masih belajar, kita masih pemula. Kalau bisa
mencari produk, mencari supplier itu barangnya yang aman-aman terlebih dahulu aja teman-teman. Kalau bisa jangan mencari, hindari dulu aja yang barang-barang itu mudah pecah atau kaca. Contoh barangnya itu adalah akuarium atau apa yang terbuat dari kaca ya teman-teman, atau gelas, contohnya seperti itu. Nah yang kedua itu produk yang terbuat dari cairan. Contohnya apa sih kak yang terbuat dari cairan itu? Misalnya kecap, deterjen atau apa ya, pokoknya yang berbentuk cairan itu kalau bisa jangan mencari supplier yang produknya itu terbuat dari cairan, untuk yang kedua. Nah untuk yang ketiga itu produk yang beratnya terlalu kelebihan. Kenapa nggak boleh nyari supplier yang produk terlalu kelebihan beratnya? Karena nanti si customer ketika ingin order di toko kita, kemudian dia check out melihat ongkirnya, kok ini ongkirnya terlalu mahal ya kak ya, malah hampir harganya sama dengan harga produk. Nah jadi hindari buat teman-teman ketika mencari supplier, hindari produk yang beratnya berlebihan. Kalau bisa beratnya di bawah 1 kilo ya teman-teman. Jadi ya kita main aman dulu aja, namanya kita masih pemula, baru belajar, baru mau terjun berjualan di marketplace ini. Oke, selanjutnya itu saran produk jika teman-teman bingung. Nah di sini saya akan memberi saran buat teman-teman yang masih bingung, saya ini mau berjualan apa, saya ini cocoknya apa gitu ya teman-teman. Nah yang pertama itu adalah produk umum atau fashion. Contohnya itu misalnya gamis, terus celana, kemudian top. Pokoknya produk-produk yang kategorinya itu fashion. Mau itu fashion pria, fashion wanita, fashion anak. Yang kedua itu adalah produk spesifik. Kenapa sih saya menyarankan buat teman-teman itu berjualan produk spesifik? Karena produk spesifik itu kalau kita mengambil margin yang tinggi, misalnya kita mengambil margin 50.000 atau 70.000, itu masih bisa ya teman-teman. Karena apa? Produk spesifik itu belum banyak yang jual tapi peminatnya banyak. Misalnya obat-obatan, jamu-jamuan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu produk tren. Tapi produk tren ini saya sarankan itu untuk di masa-masa ya, misalnya bulan ini apa atau bulan besok tuh trennya tren apa ya. Nah kalau di sini kan produk trennya masker, itu yang bulan kemarin kan masih booming banget masker, hand sanitizer. Tapi saya sarankan kalau bisa buat teman-teman itu jangan berjualan produk tren, karena produk tren ini bertahannya hanya 1-2 bulan saja. Untuk teman-teman itu saya sarankan yang masih bingung tuh kalau bisa berjualan di produk umum aja atau produk spesifik gitu ya. Jadi ya teman-teman, itu tadi trik cara memilih supplier ya teman-teman. Kemudian kita langsung masuk aja ke cara mencari supplier di Tokopedia. Nah di sini kan kita buka Google, kemudian kita ketikkan aja Tokopedia. Nah, ketika sudah masuk Tokopedia, ini kan tampilan Tokopedianya. Kalau teman-teman masih bingung dan belum berminat, silakan teman-teman masuk ke Tokopedia. Siapa tahu teman-teman kan nemuin, oh ini barang yang cocok, oh ini barang yang pas buat saya nih, mau saya jual nih. Karena apa? Kalau kita mau ngejual produk itu, kalau bisa produk yang hobi kita, misalnya hobi kita itu kalau scroll marketplace itu nyarinya jam tangan atau sepatu pria atau sepatu wanita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini sudah disediakan oleh platform dari Tokopedia sendiri tuh. Misalnya ada kejar diskon spesial, terus ada berdasarkan pencarianmu. Ini banyak orang yang mencari ini. Ini adalah produk-produk yang masih tren ya teman-teman, yang masih banyak yang nyari dalam 30 hari terakhir. Disediakan oleh Tokopedia itu kategori. Jadinya Tokopedia itu menyediakan per kategori. Seperti halnya marketplace lainnya itu ada per kategorinya. Udah ketemu, misalnya kita mau berjualan sepatu wanita, kita ketikkan aja di kolom pencarian Tokopedia. Kita ketikkan aja sepatu wanita. Nah perlu diperhatikan ya teman-teman, urutkannya ini kita ubah menjadi ulasan. Terus filternya ini kita rubah, ratingnya kalau bisa kita centang yang 4 ke atas. Lokasinya ini bebas, teman-teman mau milih yang mana atau tidak usah dipilih nggak apa-apa. Untuk pengiriman kalau bisa pilih yang GoSend. Kenapa GoSend? Karena kalau kita memilih pengiriman GoSend itu rata-rata supplier yang sudah support pengiriman GoSend itu adalah supplier yang stok sendiri atau produknya itu punya
punya si supplier itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah ini masih banyak produk-produknya, silahkan aja dipilih buat teman-teman cocok yang sepatu apa. Kalau bisa jangan yang ini ya teman-teman, ini kan ada ad nih ya teman-teman, ini dia masih ngiklan, kalau bisa jangan dipilih yang itu. Nah contohnya ini ya teman-teman, kita buka ini, terus selanjutnya ini. Kalau udah kita buka produknya, kita masuk aja ke tokonya. Nah ini tampilan dari toko detektor. Saran saya kalau mau mencari supplier itu minimal goldnya itu 1. Gold itu yang mana sih kak? Gold itu ini, gold itu rating dari toko ini. Kalau bisa nyari gold itu yang 1. Ini kan goldnya ada 5, jadinya bagus ini ya teman-teman. Syukur-syukur dapat yang diamond atau diamond kalau emang nggak tahu. Yang pertama itu kita cek nilai kualitas produk di toko ini dalam 30 hari terakhir. Nah, ini statistik kepuasan 30 hari terakhir ya teman-teman. Jumlah sukanya itu 83. Saran saya jumlah sukanya ini dalam 30 hari kalau bisa minimal 100. Minimal 100 ya teman-teman. Ini 83, nggak apa-apa lah, nanti kita cek dengan yang lainnya, penilaian yang lainnya. Nah kecepatan proses dalam 30 hari ini, proses itu apa sih kak? Proses itu dalam 30 hari dia memproses pesanan, dia menjawab chat dari si customer. Ini nilainya sangat cepat. Nah ini sangat bagus sekali teman-teman tokonya detektor ini. Minimal mencari supplier itu kecepatan prosesnya itu cepat ya teman-teman. Di bawah cepat kalau bisa jangan dulu lah. Follower itu kalau bisa mencari follower di atas 1000. Nah ini kan 8,5 ribu. Produk aktif, saran saya minimal cari di bawah 300. Kenapa sih kak nggak mencari produk yang 1000, 2000, 3000? Karena kita kan masih pemula, kita masih baru belajar. Kalau bisa mencari produk di supplier itu yang di bawah 300 dulu aja. Kita upload, kita full optimasi. Lebih baik kita upload itu dikit-dikit tapi full optimasi daripada kita upload 1000, kita uploadnya basing-basing tuh nggak boleh ya teman-teman, janganlah kalau bisa. Nah etalase tokonya detektor ini ada 9, transaksi sukses dalam 30 hari 31.630. Saran saya kalau bisa transaksi sukses di supplier ini minimal 5.000 ya teman-teman. Ini nilai keseluruhan, nilai kualitas produknya ini dari ulasan ini 4,8 minimal, kalau bisa mencarinya itu 4,6. Ini kan 4,8, bagus ini suppliernya. Nah kemudian kita lihat info tokonya. Nah di sini deskripsi tokonya, buka setiap hari namun pengiriman hanya sampai hari Sabtu. Layanan pengiriman ini di tokonya detektornya ada Grab Express, GoSend, JNE, Si Cepat, Ninja, Antar Aja. Kalau emang menurut teman-teman ini udah cocok tapi belum cocok banget, nggak apa-apa, kita chat dulu aja, siapa tahu ini bisa review otomatis ya teman-teman. Gimana sih kak cara ngechatnya itu? Untuk ngechatnya itu kita langsung aja klik yang chat penjual, kemudian kita salam terlebih dahulu. Ada baiknya kan kita mau minta izin, kita mau minta tolong bantu, saling kita mau minta kerjasamanya sama si supplier itu, kalau bisa kita awalnya itu yang sopan ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat siang kak, atau selamat apa kak gitu ya teman-teman. Nah ini udah saya ketikkan, kemudian saya copy, kemudian kita kirimkan aja di si supplier tadi itu. Nah saya Dimas, mau izin dropship di toko kakak, apakah bisa review otomatis atau order di via WA nggak kak gitu ya teman-teman. Sembari kita nunggu balasan dari si supplier detektor ini, kalau emang teman-teman mau cari lagi, gak masalah ya teman-teman. Misalnya ini tadi yang udah saya buka ya, ini tampilan dari pabrik grosir ya teman-teman. Untuk nilainya seperti yang tadi itu, tapi ini penilaian dalam 30 hari terakhir 3. Kecepatan proses, nah kecepatan prosesnya ini kalau bisa minimal nih mencari yang cepat. Followernya 10.000, produk aktifnya 113, etalase 9, transaksi suksesnya 23.284. Hebat banget ini, produk aktifnya cuma 113, terjualnya 23.000. Berarti ini penilaian sukanya ini, produknya ini paling belum ready stock lagi ya teman-teman. Penilaian keseluruhannya 4,6. Kemudian kita chat kembali seperti kita ngechat
toko detektor tadi itu ya teman-teman. Assalamualaikum, selamat siang atau selamat pagi. Nah ini, kemudian kita nanya bisa revisi otomatis atau tidak. Nah satu lagi hal yang harus diperhatikan itu adalah dibalas 1 jam ini ya teman-teman, dibalas kurang lebih 1 jam nih. Kalau bisa kita mencari si supplier itu, kita mencari supplier itu kalau bisa di jam kerja. Jadi kita mau ngecek online apa enggaknya si supplier itu enak ya teman-teman. Kalau kita nyari yang malam tuh kan jarang sih supplier yang kadang begadang sampai malam, kadang mulai sampai malam tuh jarang ya teman-teman. Kalau bisa kita mencari supplier itu di jam kerja itu ininya online ya teman-teman, atau enggak dibalas kurang lebih 1 jam. Ini nggak boleh lebih dari 1 jam, karena apa, ini adalah penilaian dari kecepatan balas di 24 jam itu atau 1 hari itu ya teman-teman. Nah mungkin itu aja video dari saya tentang gimana sih cara mencari supplier yang benar itu, yang bagus itu, yang keren itu, gimana caranya. Semoga ilmu dari saya, video dari saya ini bermanfaat buat teman-teman yang pemula, buat belajar, yang mau berjualan di marketplace, yang masih bingung, saya doakan semoga tidak bingung lagi melihat video dari saya ini, semoga jelas. Untuk yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau nanti saya cantumkan sosial media saya di deskripsi ya teman-teman. Untuk video selanjutnya saya akan membahas atau menjabarkan yaitu yang kedua, gimana sih cara buat toko kita itu semenarik mungkin, dari profilnya, dari deskripsinya, dari sampulnya. Semoga teman-teman selalu sehat, orderannya lancar buat yang sudah mulai dan buat yang belajar. Semoga dipermudah langkahnya biar kita sama-sama belajar, sama-sama sukses ya teman-teman. Saling support, saling berbagi ilmu. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.